Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi di online service Kids Ministry bersama Kak Eka dan teman kakak dan saya Kareta. Oh iya Kareta, udah lihat video barusan yang tayang? Adik-adik di rumah juga udah lihat kan video di mana bangsa Indonesia dijajah dan berperang. Nah, waktu itu Kareta udah lahir belum? Oh iya, aku udah lihat videonya Kak Eka. Belum dong, aku belum lahir Kak Eka. Nah, kalau waktu itu Kareta udah lahir, Kareta takut nggak ya? Ya pasti takut Kak Eka. Anak-anak waktu kemarin mereka berperang, mereka kasihan, mereka kelaparan, dan pasti mereka takut loh Kak Eka. Nah, betul Kak. Aku juga takut, tapi tenang. Sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka. Dan kakak tahu tidak tanggal berapa Indonesia merdeka? Adik-adik di rumah juga tahu nggak Indonesia tanggal berapa merdeka? Hayo, tanggal berapa? Tanggal berapa? Iya, betul. Kareta tahu nggak Indonesia merdeka tanggal berapa? Hayo Kareta. Tanggal 17 Agustus 1945, benar kan Kak Eka? Betul. Kakak senang sekali adik-adik di rumah dan Kareta juga tahu bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Bagaimana kalau sekarang kita menyanyikan lagu 17 Agustus bersama-sama? Kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Musik! Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita.
Nah, Kareta, tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita. Meskipun kita sudah merdeka-merdeka, tapi tetap Kareta masih ada yang harus kita perjuangkan dan kita harus merdeka. Kalau zaman dulu kita memperjuangkan dan harus merdeka dari penjajah. Kalau sekarang kita harus merdeka dari roh-roh yang ada di udara. Hah? Kita masih harus berjuang Kak. Roh-roh apa memang yang harus kita lawan dan kita harus menang? Nah, kalau mau tahu, yuk kita buka di Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh jahat yang di udara itu apa aja sih? Yuk kita buka lagi di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Adik-adik, yuk kita hancurkan dulu markas iblisnya, kita hancurkan roh-roh yang ada di udara. Musik! Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Yeay! Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah menghancurkan markas iblisnya dan kita sudah menang. Adik-adik di rumah juga harus menang dan jangan lagi mau dijajah sama roh-roh iri hati, roh sombong, roh pemarah. Nggak boleh karena kita sudah menang. Dan apalagi ya Kareta? Roh yang suka melawan orang tua ya Kak. Misalnya kita mau ibadah online, tapi kita diajak buat main games. Terus kita punya teman, terus kita diajak buat musuhin teman-teman kita. Wah masih banyak deh Kak Eka. Dan itu pastinya roh yang menjauhkan kita dari Tuhan. Wah, betul Kareta. Adik-adik di rumah jangan lagi mau dijajah dan jangan takut sama roh-roh yang ada di udara. Karena kita sudah menang dan kita sudah mengenal Tuhan Yesus yang sangat baik. Jangan lupa adik-adik untuk menceritakan firman Tuhan dan menjadi contoh buat teman-teman di sekitar. Dan kakak mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagi. Musik! Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak
bersama dari awal. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Wah, seru ya adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan. Karena setelah ini kita ada lomba loh Kak. Nah, adik-adik jangan lupa ikuti dan pantau IG @kidsministry.dm. Wah, lomba apa itu Kak Reta? Aku jadi penasaran nih. Penasaran ya? Pasti adik-adik di rumah juga penasaran kan? Nah, jangan lupa tetap di ibadah online hari ini. Pokoknya ada lomba yang seru banget. Adik-adik siap ikutin lombanya? Siap ya? Yuk kita panggil Kak Samuel. Kak Samuel! Shalom adik-adik, merdeka! Walaupun kita semua cuma bisa di rumah saja tahun ini, bukan berarti kita nggak bisa ikut lomba kemerdekaan RI yang ke-75 loh adik-adik. Perhatikan ya, tahun ini kita akan mengadakan lomba secara online melalui Instagram @kidsministry.dm. Caranya gimana Kak? Sabar. Ada 3 jenis lomba yang kita adakan tahun ini. Untuk kelas Batita Balita, untuk kelas Pratama Sarka 1 sampai dengan 3, dan Tunas Remaja 4 sampai dengan 6. Perhatikan baik-baik ya. Lomba yang pertama adalah untuk kelas Batita Balita, khusus usia 1 sampai dengan 6 tahun. Nah, ini lombanya ngapain? Lombanya adalah foto dengan tema 17-an. Artinya kalian harus dandan menggunakan kostum, gunakan atribut atau aksesoris yang sekreatif mungkin, seluar biasa mungkin. Temanya adalah 17-an. Nah, kriterianya apa? Yang pertama, ada kreativitas properti. Yang kedua, ekspresi. Yang ketiga, kesesuaian baju dengan tema. Yang keempat, pengumpulan tepat waktu. Dan yang kelima adalah caption di Instagram yang menarik. Kita akan memilih 3 orang pemenang dan kita akan umumkan di @kidsministry.dm. So, ayo, yang terbaik langsung upload fotonya dan jangan lupa tag Instagram kidsministry.dm. Yang kedua adalah lomba untuk kelas Pratama kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Lombanya apa? Ini lombanya keluarga. Ya, jadi harus bareng sama papa mama, kakak adik boleh minimal 3 orang, maksimalnya tidak ada ya. Lombanya apa? Lombanya adalah memindahkan karet dengan sumpit di mulut. Kalian harus berjarak satu dengan yang lain minimal 60 cm dan harus dioper sebanyak 3 kali ya. Nah, kita akan memilih 1 orang pemenang saja. Kriterianya apa? Yang pertama adalah kekompakan, yang kedua ketepatan waktu pengumpulan, yang ketiga adalah atribut atau kostum yang sesuai dengan tema yaitu 17-an, dan yang terakhir adalah caption Instagram yang menarik. Wah, jadi ini kesempatan buat para adik-adik semua yang di rumah, sekeluarga ajak papa mama, pokoknya itu tadi kriterianya ya, banyak ya. Jadi kalian harus sekreatif mungkin. Harus kira-kira bakal pakai kostum apa, kira-kira mau pakai gaya apa. Nah, itu semua berpengaruh sama nilai. Dan yang terakhir
adalah lomba untuk kelas TR. Nah, sama lomba untuk TR ini kelas 4 sampai dengan kelas 6 sekolah dasar juga akan melibatkan keluarga. Papa, mama, adik, kakak boleh bebas. Lombanya adalah meniup bola pingpong dalam gelas yang berisi air seperti yang digambar contoh ini ya. Ini untuk usia 10 sampai dengan 12 tahun dan tentunya sama-sama tidak boleh pakai tangan. Boleh menggunakan gelas kaca atau plastik sejumlah 4 gelas. Ya, dan permainan ini harus diulang 3 kali. Sama, kita akan mengambil satu pemenang saja yang videonya diupload di Instagram dan di tag @kidsministry.dm. Silahkan, video yang diupload boleh diedit sekreatif, semenarik mungkin. Terserah, pokoknya ini bebas berekspresi ya. Penilaiannya apa aja? Yang pertama, kekompakan. Yang kedua, ketepatan waktu pengumpulan. Yang ketiga, sama atribut atau kostum yang sesuai dengan tema 17-an. Yang keempat adalah caption yang menarik. Adik-adik mohon perhatikan, semua lomba ini kakak tunggu sampai dengan 30 Agustus 2020. Jadi silakan, yang lomba foto boleh, yang lomba video juga boleh. Ajak sekeluarga, papa, mama, kakak, adik, pokoknya sekreatif mungkin. Dan jangan lupa deadline-nya adalah 30 Agustus 2020. Dan semua pemenang akan diumumkan di Instagram @kidsministry.dm tanggal 31 Agustus 2020. Yuk adik-adik, masih ada waktu. Jangan khawatir. Yang penting partisipasi, ikutan. Ajak papa mama, semangat. Dan hadiahnya luar biasa. Karena edisi kemerdekaan Republik Indonesia pasti hadiahnya mantep ya. So, kakak tunggu ya. Yang lomba foto dan lomba video. See you dan merdeka. Adik-adik, Kak Eka mau ingetin nih. Kita harus menang dari roh iri hati, roh pemarah, roh sombong, roh melawan orang tua, dan masih banyak lagi. Mau tahu gimana caranya? Nah, caranya itu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa, dan terus bangun hubungan dengan Tuhan. Dan jangan lupa, kita harus menjadi contoh bagi banyak orang dan memberitakan firman Tuhan. Jangan lupa, kita minta Tuhan untuk pakai tangan kita, kaki kita, hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, kakak ajak semuanya untuk lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan, hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar darimu Tuhan. Ampunilah bangsaku, ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku. Ayo adik-adik, kita ulang dari awal. Berjuta tangan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar darimu Tuhan. Ampunilah bangsaku, ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan
memberitakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesiaku, selamatkanlah Indonesiaku, selamatkanlah Indonesiaku. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini adalah hari yang indah Tuhan sudah buat setiap kami. Kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa dan negeri kami ya Tuhan Indonesia yang ke-75. Kami bersyukur Engkau mengasihi bangsa ini begitu luar biasa ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati Indonesia, negeri yang Kau sayangi ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang terbaik daripadamu. Kami berdoa untuk Pak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Jokowi, wakilnya, dan menteri-menterinya ya Tuhan. Apapun yang beliau lakukan untuk negeri kami, Engkau yang buat berhasil. Dan kami percaya Engkau akan membebaskan Indonesia dari virus corona, dari resesi ekonomi. Dan Engkau juga akan memberkati setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada hari ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap kegiatan yang sudah kami lakukan, kami mau mempersiapkan diri kami untuk ikut lomba ya Tuhan. Dan berikan kami satu kreativitas, ide-ide yang cemerlang. Kami bisa terus memberikan yang terbaik untuk Engkau dan untuk gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami persiapkan diri kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari adik-adik, dimanapun kamu berada, angkat kedua tanganmu, buka hatimu, buka pikiranmu, dan terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus yang luar biasa untuk adik-adik yang sangat-sangat semangat. Adik-adik yang penuh dengan kepandaian, roh takut akan Tuhan. Engkau akan berjalan dengan kesuksesan. Sukses dalam studimu, sukses dalam kesehatanmu, sukses dalam keluargamu. Dan apapun yang adik-adik lakukan, adik-adik akan berhasil. Dan kami percaya Tuhan sertai adik-adik dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya, adik-adik sama-sama kita katakan, amin. Nah, ibadah kita hari ini telah selesai. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah lagi ya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe YouTube channel Kids Ministry GBI dan Mogot. Dan jangan lupa follow Instagram @kidsministry.dm. Sekian ibadah kita siang hari ini. Sampai jumpa. God bless. Happy Sunday. Happy Sunday.